Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dinaungi kesehatan dan juga keselamatan. Pada kesempatan kali ini saya Lisa Diastuti dan teman-teman akan memaparkan hasil diskusi kami yakni mengenai materi perizinan terapi wicara dan juga pelaksanaan pelayanan terapi wicara. Langsung saja kita mulai pemaparan materi yang pertama yakni mengenai perizinan terapi wicara. Di sini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai perizinan terapi wicara dalam bab 2 bagian ke-1 yaitu tentang kualifikasi terapi wicara. Ada pasal 3 yang berbunyi dalam menjalankan pekerjaan dan praktiknya terapis wicara minimal berijazah diploma 3 terapis wicara. Kemudian bagian kedua yaitu tentang sertifikat kompetensi dan surat tanda registrasi terapis wicara, di mana di sini ada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi terapis wicara untuk dapat melakukan pekerjaan dan praktiknya harus memiliki surat tanda registrasi terapis wicara atau yang biasa disingkat dengan STRTW. Pasal 4 ayat 2 dengan bunyi untuk dapat memperoleh surat tanda registrasi terapis wicara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terapis wicara harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ayat 3 dengan bunyi surat tanda registrasi terapis wicara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 tahun. MTKI di sini adalah Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Selanjutnya yaitu pasal 4 ayat 4 yang berbunyi surat tanda registrasi terapis wicara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir pasal 4 ayat 5 yang berbunyi contoh surat tanda registrasi terapis wicara sebagaimana tercantum dalam formulir 1 terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Dan selanjutnya yaitu pasal 5 dengan bunyi surat tanda registrasi terapis wicara yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Lalu apa saja sih syarat-syarat untuk memperpanjang surat tanda registrasi tersebut? Yakni ada beberapa tahap yang harus dijalani. Yang pertama ada tahap info pribadi yang meliputi pas foto resmi, kemudian surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP atau surat izin praktek, kemudian surat tanda registrasi lama dan surat rekomendasi organisasi profesi. Kemudian ada tahap surat rekomendasi yang berisi nomor surat rekomendasi dan juga tanggal surat rekomendasi. Berikut pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman untuk melanjutkan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Hilma Chwari Amarta, NIM 211417038. Saya di sini akan meneruskan penjelasan mengenai Undang-Undang Perizinan Terapis Wicara. Saya akan masuk ke dalam bagian ketiga yang mengatur mengenai SIPTW dan SIKTW. SIPTW merupakan surat izin praktik terapis wicara dan SIKTW merupakan surat izin kerja terapis wicara. Pasal ke-6 berbunyi, pekerjaan dan praktik terapis wicara dapat dilakukan secara mandiri dan atau di fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal ke-7 ayat 1 berbunyi, terapis wicara yang melakukan praktik pelayanan terapi wicara secara mandiri wajib memiliki SIPTW atau surat izin praktik terapi wicara. Pasal 7 ayat 2 berbunyi, terapis wicara yang melakukan pekerjaannya di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKTW atau surat izin kerja terapis wicara. Pasal 8 ayat 1 berbunyi, SIPTW atau SIKTW diberikan kepada terapis wicara yang telah memiliki STRTW. STRTW merupakan surat tanda registrasi terapis wicara. Pasal 8 ayat 2 berbunyi, SIPTW atau SIKTW sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota.
Pasal 8 ayat 3 berbunyi, SIPTW atau SIKTW sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku untuk satu tempat. Lanjut ke pasal 9 ayat 1 berbunyi, untuk memperoleh SIPTW atau SIKTW, terapis wicara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota dengan melampirkan A. Fotokopi ijazah yang dilegalisir, B. Fotokopi STRTW atau surat tanda registrasi terapis bicara, C. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktek, D. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri, E. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah, F. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau pejabat yang ditunjuk, dan G. Rekomendasi dari organisasi profesi. Lanjut ke pasal 9 ayat 2 berbunyi, apabila SIPTW atau SIKTW dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F, yaitu rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau pejabat yang ditunjuk, tidak diperlukan. Pasal 9 ayat 3 berbunyi, contoh surat permohonan memperoleh SIPTW atau SIKTW sebagaimana tercantum dalam formulir 2 terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Dan pasal 9 ayat 3 berbunyi, contoh SIPTW atau SIRTW sebagaimana tercantum dalam formulir 3 dan formulir 4 terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ya, saya Muhammad Alino Efriansya Putra akan menjelaskan mengenai pasal 10. Terapis wicara warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKTW setelah A. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, B. melakukan evaluasi, memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, C. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Yang kedua, ada terapis wicara warga negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPTW atau SIKTW setelah A. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan B. melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Amalia. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang mengatur tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik terapi wicara. Di video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pasal-pasal yang ada di undang-undang tersebut. Dan kali ini, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pasal 11. Di pasal 11 ini terdiri atas 2 ayat. Ada yang pertama, bunyinya SIPTW atau Surat Izin Praktik Terapi Wicara atau SIKTW Surat Izin Kerja Terapis Wicara berlaku sepanjang STRTW Surat Tanda Registrasi Terapi Wicara masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Nah, sedangkan di ayat kedua bunyinya terapi wicara yang akan memperbarui SIPTW atau SIKTW harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. Jadi itu adalah pasal 11. Untuk penjelasan pasal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di video setelah ini. Cukup dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nuti. Saya di sini akan menjelaskan tentang pasal 12 pada bab 2 izin. Pada bab perizinan. Yang pertama, terapis wicara hanya dapat melakukan pekerjaan atau praktik maksimal di 2 tempat kerja atau di 2 tempat yang berbeda.
Lalu permohonan SIPTW atau surat izin praktik terapi wicara dan surat izin kerja terapi wicara. Yang kedua, dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki ISPTW atau ISKTW yang pertama. Lalu, dalam keadaan tertentu, berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan dan jumlah terapis wicara, pemerintah daerah setempat dapat memberikan ISKTW kepada terapis wicara sebagai pelayanan terapi wicara yang ketiga. Untuk mengajukan permohonan izin sebagaimana yang dimaksud tadi, terapi wicara harus memenuhi persyaratan dalam pasal 9 yang telah disebutkan tadi, serta melampirkan yang pertama ISPTW atau ISKTW yang pertama dan kedua, yaitu yang kedua surat persetujuan langsung dari atasan bagi terapi wicara yang bekerja pada instansi pelayanan kesehatan. Yang ketiga dan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf, kurang jelasnya bisa ditanyakan nanti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.